Selamat malam pemirsa, ketika kita bicara mengenai penambahan kasus positif COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir, kita mencapai berturut-turut ini memecahkan rekor, mulai dari rekor lebih dari 5.000, sekarang lebih dari 6.000. Dan catatan ini memang tentunya membuat banyak orang was-was. Bagaimana tidak, karena apabila COVID ini masih belum juga bisa ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin bahwa target dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akhir tahun ini sudah positif akan sulit untuk dicapai. Oleh karenanya, Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema COVID naik terus, ekonomi sulit bangkit. Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio dan nanti akan terhubung dengan dua orang narasumber lagi melalui video conference. Yang pertama saya sapa ada Bang Sarman Simanjorang yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Bang Sarman sehat? Sehat, selamat malam Brigita. Ini kalau ada Bang Sarman mudah-mudahan saja nanti jelas seperti apa kemudian Kadin memposisikan, karena yang paling banyak DKI Jakarta. Ya. Bahkan Pak Gubernur dan Wakil Gubernurnya juga terdampak, ikut terjangkit virus COVID-19. Dan berikutnya ada Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus sehat? Ya sehat, alhamdulillah. Nanti kita coba tanya. Ya. Nanti kita coba tanya seperti apa kemudian dampak dari kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Apakah memang sudah cukup efektif sampai sejauh ini? Dan saya sapa melalui video conference. Yang pertama ada Ibu Kurniasih Mufidayati yang merupakan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS. Bu Asih, sehat Bu? Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam Pak Sarman, Pak Trubus. Selamat malam Ibu. Teman satu angkatan itu Ibu. Oh, satu angkatan ternyata Pak. Dan berikutnya saya sapa Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan kami masih menantikan kehadiran Mas Derajat Wibowo yang merupakan ekonom senior dari Indef. Tapi sebelumnya kita coba tanya sama Bang Sarman deh. Bang Sarman, ini sampai sekarang kasusnya nambah terus dan makin banyak orang deg-degan dengan kondisi ini. Karena kita nggak tahu sampai kapan gitu kan, termasuk juga kapan vaksin ini akan ditemukan. Akhirnya pasar dan investor pun masih wait and see. Nah, Bang Sarman sendiri melihat seperti apa kemudian? Ya, kalau kita lihat ya, dari hari ke hari yang dilakukan pengusaha itu ada dua. Yang pertama menonton bagaimana pergerakan daripada COVID ini, ya kan? Kalau semakin naik, apalagi seperti saat ini, pengusaha itu psikologisnya langsung terganggu. Sampai kapan derita ini akan berlangsung? Sampai kapan derita ini akan berakhir? Ya kan? Yang kedua tentu kebijakan. Nah, kalau kita lihat hampir 8 bulan dan mendekati 9 bulan ya, 9 bulan. Bagaimana nasib pengusaha saat ini? Cash flow kita sudah sangat-sangat terancam dan sangat-sangat terganggu. Yeah. Nafas kita udah di ujung nih sebenarnya. Yang kami harapkan adalah ya akhir tahun ini adalah momentum ya, momentum bagaimana agar COVID ini bisa dikendalikan, bisa semakin menurun dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita lihat juga sudah cukup bagus, apalagi dengan ada Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi nyatanya bahwa dalam tren-tren akhir tahun ini, bahwa tren daripada penyebaran virus corona ini semakin tinggi. Nah itu yang menjadi psikologi kami makin terganggu lagi. Ini sampai kapan? Seperti itu, sampai kapan? Kami dari pengusaha sudah menyampaikan bahwa apapun program pemerintah, kalau itu tujuannya adalah untuk mematikan dan juga untuk menghentikan virus COVID-19, kami akan dukung. Ya, berbagai sarana prasarana kita siapkan. Kita investasi dalam hal berbagai infrastruktur bagaimana supaya bagaimana pelayanan daripada COVID di kantor-kantor ini itu bisa dihentikan. Tapi memang ini kembali lagi kepada apa? Disiplin daripada masyarakat kita. Nah, disiplin masyarakat kita ini yang memang apakah mungkin karena sudah terlalu jenuh ataukah memang sudah tidak tahan lagi sehingga kita lihat bahwa dari ke hari ke hari itu disiplinnya semakin menurun dan dampaknya kita rasakan seperti ini. Jadi bagi kami pengusaha Brigita ya memang ini sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan sekali ya. Kita sudah mencoba bertahan beberapa sektor, sudah beberapa yang kita lakukan juga untuk bertahan, kemudian juga yang melakukan PHK sudah banyak, yang melakukan dirumahkan juga sudah banyak, bahkan UKM kita sudah banyak yang rontok, beberapa sektor juga sudah tanda kutip sudah hampir kolaps, bahkan kita lihat yang namanya teman-teman kita pengusaha sektor hiburan malam yang sudah hampir 8 bulan saya tidak tahu lagi nasibnya. Jadi
Ini adalah tantangan kita semuanya, dan itu bukan hanya dialami oleh di Indonesia, hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ini kembali kepada kita saat ini, bagaimana kita bersama-sama bersatu mendukung berbagai program pemerintah, bagaimana supaya COVID ini bisa dikendalikan dan bisa ditekan sehingga berbagai kebijakan pemerintah nanti memperlonggar berbagai aktivitas usaha dan bisnis di Indonesia gitu. Baik, saya sapa terlebih dahulu Mas Derajat, silahkan bisa bergabung bersama kami. Selamat datang. Monggo. Ini Mas Derajat harus datang dan harus menjelaskan kepada kita karena beliau adalah ekonom di bidang kesehatan. Tentu ada catatan-catatan dari beliau berkaitan mengenai hal ini. Tetapi sebelum saya ke Mas Derajat, saya ke Bu Asih dulu. Ibu, ini Komisi 9 bagaimana melihat kondisi yang sepertinya masih nggak jelas sampai sekarang. Second wave pun mudah-mudahan nggak ada karena ini grafiknya sudah turun, naik lagi. Ya, kita sangat prihatin dengan beberapa hari terakhir ini ya Mbak Brigita ya. Grafiknya naik lagi. Total kasus sekarang sudah menembus di 549.508, dan ini kalau tidak ada intervensi yang lebih eksponensial dalam hal penanganan pandemi, ini kita sangat khawatir karena di bulan ke-9 ini kita sudah 9 bulan, angka sudah menembus di hampir 550 dan ini masih terus meningkat ya. Begitu juga dengan angka kematian tuh selalu setiap hari, berapa hari terakhir ini di atas 100, 125, 136, 118, dan seterusnya. Ini angka-angka yang sangat memprihatinkan. Kita sudah selalu melakukan koordinasi, pengawasan, dan juga rapat ya RDP dengan Kemenkes dan seluruh jajaran yang terkait. Memang upaya-upaya sudah dilakukan, tetapi memang perlu ada peningkatan-peningkatan yang lebih signifikan lagi. Karena ini pasti akan terdampak terhadap ekonomi. Kenapa? Karena keluarga, sekarang ini kan banyak klaster keluarga ya, karena akhirnya dari satu orang anggota keluarga kemudian menyentuh kepada semua anggota keluarga, sehingga ketahanan keluarganya juga akhirnya terganggu, dan ekonomi keluarga juga akhirnya terganggu seperti itu. Di awal-awal kita ingat ya, awal-awal pandemi yang lalu, sejumlah mal tutup gitu ya, kemudian juga banyak kantor-kantor yang kemudian terpapar, sebagian besar karyawannya harus tutup, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik juga. Nah ini kita khawatir jangan sampai peristiwa yang pernah terjadi pada awal-awal pandemi ini terjadi lagi sehingga menambah terpuruknya pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia. Kita sama-sama tahu di kuartal kemarin kita masih di angka minus ya, mudah-mudahan terus bisa ditingkatkan. Tetapi pada kenyataannya angka COVID ini terus bertambah, kasus terkonfirmasinya juga bertambah. Nah, ini harus ada peningkatan secara eksponensial dalam hal 3T dan 3M. Ya, memang ini tidak mudah ya. Masyarakat sudah terlihat seperti pada titik lelah juga, mungkin juga karena pengkondisian ini harus dilakukan lebih kuat lagi lah. Intinya 3T, ada testing, kemudian juga tracing dan treatment ini harus ditingkatkan karena tes kita masih di bawah angka rata-rata yang ditetapkan oleh WHO. Padahal ini akan sangat membantu kalau 3T ini dilakukan dengan sangat signifikan dan anggarannya disediakan secara memadai, ini akan sangat membantu. Kemudian 3M ya, kita sangat tahu 3M ini juga masih banyak kendor gitu ya di masyarakat. Ya ini harus kita tingkatkan bersama-sama. Makanya seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam hal ini untuk sama-sama menegakkan dan mendisiplinkan dalam hal norma-norma baru 3M tersebut. Belum lagi kebijakan untuk Fasiankes, Mbak. Fasiankes ini, Mbak Brigita, ini harus disiapkan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ada titik klimaks yang sangat besar yang Fasiankes sendiri tidak mampu menampung. Ini juga dibutuhkan anggaran. Artinya ketika anggaran ini nanti melonjak kebutuhannya dari APBN untuk bisa memfasilitasi pasien-pasien COVID dan juga belum lagi anggaran yang lainnya, ini juga akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kita coba tanya Pak Trubus ini sampai sejauh ini kalau Pak Trubus melihat kebijakan yang diambil, kita sepakatlah bahwa penanganan kesehatan ini adalah yang utama dan terutama. Tetapi tampaknya kita amazing sendiri gitu ya. Justru malah naik belakangan. Gimana dong Pak Trubus? Iya, kalau saya lihat sisi pertama dari sisi ini ya, kebijakan yang inkonsisten. Karena kebijakan inkonsisten itu menyebabkan pada pilihan kita antara soal public health ya, COVID atau soal ekonomi. Nah, selama pada awal pandemi kita kan selalu menekankan dua-duanya maunya jalan sama. Tetapi yang terjadi kemudian dengan terbentuknya komite penanganan COVID dan PEN itu justru penanganan COVID-nya makin menurun, saya lihat gitu. Jadi karena makin menurun, maka yang terjadi adalah
kenaikan yang begitu drastis yang kita jumpai sekarang. Artinya apa? 9 bulan masyarakat sudah berkorban, istilahnya berdarah-darah berjuang menahan ini semua. Yang terjadi bukannya ekonomi naik, bukannya COVID-nya bisa mereda atau melandai, tetapi yang terjadi justru malah COVID. Makanya untuk itu yang kedua memang persoalannya kebijakan selama ini itu terlalu top down gitu. Jadi dari pusat semuanya, masyarakat dipaksa untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Sementara kebijakan sendiri itu saya katakan tadi inkonsisten, antara pusat dan daerah juga berbeda-beda. Koordinasi antara pusat dan daerah yang tidak harmonis kadang-kadang di satu sisi, di pusat sendiri juga kadang-kadang ego sektoralnya juga menonjol gitulah. Inilah kemudian pada akhirnya persoalan istilahnya penanganan COVID-nya jadi sedikit banyak terabaikan. Kadang-kadang persoalan-persoalan politik jadi menonjol gitu kan. Karena apa? Karena pada tataran itu kemudian muncullah istilah pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan, entah itu berbentuk kerumunan ataupun karena politik ataupun karena sosial budaya atau keagamaan, tapi juga karena kebijakan pemerintah sendiri. Misalnya dalam hal hari libur, banyaknya hari libur itu tidak menjadi pelajaran bagi kita. Misalnya libur Idul Fitri sudah tahu naiknya sudah signifikan. Libur lagi pada saat 17 Agustus, libur lagi Idul Adha, libur lagi pada saat Maulid Nabi ini. Dan ini tanggal 9 akan libur lagi. Sebentar lagi akan ada libur akhir tahun, entah Nataru atau Natal dan Tahun Baru istilahnya gitu. Nah ini akan menjadikan penanganan COVID makin sulit. Di satu sisi kemudian kebijakan yang dilakukan pemerintah ini lemah dalam hal pengawasan dan law enforcement. Evaluasinya juga nggak pernah ada. Bagaimana kita evaluasi ke depannya? Seperti apa skenario planning kita? Nggak pernah kita bahas. Harus bagaimana masyarakat itu pada akhirnya semuanya bingung. Masa publik itu jadi bingung gitu. Saya kira itu Mbak. Publiknya bingung dan apalagi pengusahanya makin bingung gimana ini kapan selesainya, dan tentunya bleeding ini bukan cuma satu sektor saja, hampir semua sektor termasuk media. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Dari awal Mas Derajat selalu bilang bahwa harus tegas berkaitan mengenai penanganan COVID ini karena kesehatan itu jadi utama dan terutama gitu ya Mas Derajat ya? Iya. Iya, ini saya mungkin bisa di Zoom ya. Saya tunjukkan satu data, nggak tahu kelihatan nggak kira-kira. Ya. Jadi ini saya membandingkan antara Indonesia, Vietnam dengan Taiwan. Ya, Mbak Mano sama para pemirsa itu bisa melihat kasusnya kalau kita bagi per 100.000 penduduk ya. Per 100.000 penduduk Indonesia itu 201 ya. Kemudian sementara Vietnam itu hanya 1,4. Lalu Taiwan hanya kurang dari 3 ya. Kemudian tingkat kematiannya juga demikian. Kita itu kira-kira ya 150 kali lipat lah dibanding dengan Taiwan dengan Vietnam. Nah, kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita lihat Indonesia ya di kuartal kedua kita tahu minus 5 ya, kemudian di kuartal ketiga minus 3,5 ya kira-kira ya. Sementara kita lihat Vietnam itu selalu positif. Ya. Kemudian Taiwan itu hanya kuartal kedua minus 0,58, habis itu positif lagi. Ya. Jadi persamaan Vietnam dengan Taiwan itu apa? Dua-duanya sama-sama dekat dengan Cina. Artinya mereka risikonya tinggi untuk terkena gelombang pandemi. Ya. Tapi dua-duanya itu bergerak cepat melakukan public health measures. Bergerak cepat melakukan langkah-langkah kesehatan publik, ya, termasuk menutup perbatasan, segala rupa lah. Nanti bisa saya sebutkan. Hasilnya apa? Mereka kesehatannya terkendali, ya, pandeminya bisa teratasi, ekonominya selamat. Ya, jadi kalau melakukan langkah-langkah kesehatan publik yang benar, maka pandemi akan terkendali, kemudian ekonomi akan selamat. Dan ini yang sudah saya sampaikan sejak awal, dan ini juga terjadi pada saat kita mengalami pandemi flu yang dulu flu Spanyol ya. Nah, negara-negara yang melakukan seperti Indonesia itu pandeminya gagal, ya, ekonominya juga drop terus.
Oke. Dan kemudian malah Indonesia ditambah utangnya meningkat drastis, Ah. ya kan? Jadi pemerintah kan menginginkan tidak pengen terlalu ketat di kesehatan, takut nanti rakyat nggak bisa makan segala macam ya. Tapi hasilnya apa? Hasilnya rakyat banyak yang jadi korban, hasilnya ekonomi tidak selamat, hasilnya utang bertambah. Ini kenapa? Karena kita salah milih kebijakan. Kedua, kita tidak disiplin. Oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Trubus Pemimpin tadi. di pemerintahan tidak disiplin, pemimpin-pemimpin di masyarakat tidak disiplin, pemimpin keagamaan tidak disiplin, ya. Ya banyak di antara kita itu yang nggak disiplin, sehingga akhirnya terus saja terjadi dan kita buru-buru second wave gitu loh. Gelombang pertama saja ini nggak berhenti terus gitu. Oke. Jadi apakah sudah terlambat sekarang? Terlambat ya, tapi masih ada kesempatan. Kuncinya sekarang ya tolong pemerintah ya itu konsisten, tegas, disiplin, tapi disiplin juga di kalangan pemerintah. Disiplin di pemerintah ini contohnya gini, satu aja kecil. Bagaimana misalkan pemerintah seorang Menko mengatakan pegawai negeri kalau bisa terus jalan saja melakukan perjalanan dinas. Lah, ini kan nyuruh orang ngambil resiko. Nah, kenapa Vietnam dan Taiwan bisa selamat ekonominya? Karena dengan mereka berhasil mengendalikan pandemi, konsumsi domestiknya terjaga. Nah, harusnya Indonesia juga seperti itu. Kalau kita berhasil mengendalikan pandemi, konsumsi domestik terjaga, ekonomi kita nggak akan parah-parah banget. Jangan lupa terakhir, Vietnam ini ekspornya juga drop. Karena memang global kan drop. Vietnam ekspornya drop. Ya. Tapi memang ada bedanya, Vietnam ini komunis. Vietnam ini otoriter, jadi memang rakyat bisa diancam. Ya. Tapi Taiwan ini demokratis. Ada lagi New Zealand, tapi New Zealand ekonominya nggak sebagus Taiwan. Tapi Taiwan ini demokratis. Ya. Jadi itu. Kita coba tanya sama Pak Edi. Pak Edi, ini evaluasi. Mungkin kalau teman-teman di KSP seperti apa kemudian menanggapinya? Evaluasi gimana nih? Ini berkaitan tentang bahwa catatan-catatan banyak hal yang ternyata masih belum cukup konsisten dan masih belum efektif kalau untuk menangani karena masih terus bertambah kasusnya, Pak. Ya, saya kira kalau hal itu bisa diperdebatkan ya. Yang disampaikan Mas Derajat itu betul, Taiwan, Vietnam betul. Tapi kalau kita cari negara lain yang lebih buruk dari kita ya ada juga gitu, kalau mau fair gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih ya kita bukan yang terbaik tapi juga bukan yang jelek juga gitu ya. Kita lumayan lah gitu ya kalau menurut saya pribadi ya. Nah sekarang bagaimana, kenapa kasus naik gitu ya. Memang kita naik turun ya, bukan naik terus juga. Ini kalau di judulnya kita ini kan naik terus, sebenarnya bukan naik terus ya. Kalau saya bilang sih naik turun gitu ya. Kalau saya melihatnya, saya lebih suka melihat kumulatif positivity rate ya. Karena kalau jumlah kasus itu kan sangat dipengaruhi oleh jumlah tes. Dan kumulatif positivity rate kita memang sempat naik 14,3%, sempat turun jadi 14,0%, saya bicara tentang sebulan terakhir ya. Sekarang naik lagi menjadi 14,1%. Jadi ini memang kondisi kita membaik atau memburuk itu dibandingkan kapan gitu ya. Kalau dibandingkan 2 minggu yang lalu dari sisi positivity rate kumulatif, kita sedikit membaik. Tapi kalau dibandingkan seminggu yang lalu, memang kita mengalami kondisi yang lebih tidak baik gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan, ya memang kita bisa, ini kan soal pilihan ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah, sudah saya sampaikan berkali-kali sebenarnya, tidak ada satu negara pun yang waktu COVID datang itu sudah punya pengalaman dan sudah tahu resep yang paling efektif. Karena kalau sudah tahu bahwa resep yang paling efektif itu ini misalkan gitu ya, semua negara akan melakukan itu. Gitu kan. Nah, kenyataannya kan tidak seperti itu. Bahkan sampai sekarang itu kita sebenarnya semua negara juga tidak tahu kalau mau dibilang bahwa dengan persis ya bahwa kebijakan mana yang paling efektif. Yang tadi dibilang Mas Derajat ya, lockdown yang berhasil ada, yang tadi disebut harus kita akui, yang gagal ada juga gitu ya. Nah, gitu seperti itu. Nah, bahwa kita perlu lebih baik, saya setuju ya bahwa pemerintah perlu lebih konsisten, saya setuju bahwa masyarakat perlu lebih disiplin, pemerintah juga perlu lebih disiplin. Saya kira setuju ya.
Ya, ya, kita akan elaborasi lebih jauh ini dalam kaitannya tentang seperti apa kemudian strategi ke depannya supaya penanganan COVID ini jadi semakin efektif agar ekonomi ini tidak terus bleeding dan target untuk bisa positif di akhir tahun bisa tercapai. Sesaat lagi tetap bersama kami. Menurut saya sih pengaruh ya Mbak ya, soalnya kan banyak banget perusahaan yang income-nya tuh menurun gara-gara corona ini, jadi banyak pegawai yang di PHK segala macam. Pengaruhnya sih udah menurut saya sangat parah ya Mbak, karena di sekitar rumah saya itu banyak banget yang sampai di PHK dan mendapat bantuan dari pemerintah. Itu udah menurut saya sudah parah sih. Ngelihatnya udah berdampak banget Kak untuk ekonomi yang sekarang ini, karena kalau bisa kita lihat banyak yang toko-toko tutup gitu karena corona ini. Mereka jadi takut, masyarakat jadi takut untuk datang ke suatu tempat karena dikhawatirkan nanti bisa terjadi penularan gitu dari tempat-tempat makan yang dibuka gitu. Saya sendiri ngelihat tetangga-tetangga saya yang dipecat dari perusahaannya itu hampir semua ya satu gang. Nah, itu mereka pontang-panting nyari pekerjaan di sana di sini tapi benar-benar nggak ada yang nerima gitu, Bu. Dampaknya sangat luas sehingga diharapkan bisa cepat selesai. Nah, kira-kira sebenarnya pemerintah untuk ke depan ini sebenarnya strategi jangka pendeknya seperti apa, Pak Edi? Kalau strategi pemerintah sih seperti yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Jadi seperti rem dan gas dalam satu kendaraan ya. Jadi ya remnya ya kasus COVID, penanggulangan COVID ya. Kalau gasnya kan perekonomian. Jadi sebenarnya memang pemerintah tidak benar kalau dibilang ngegas terus ya enggak juga gitu ya. Karena kalau situasi agak sedikit memburuk seperti sekarang, toh pemerintah kan rem juga gitu ya. Jadi nggak benar lah kalau ngegas terus. Tapi memang kita kalau memang ada kesempatan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi ya kesempatan itu dipakai. Tapi kalau memang tidak bisa karena ada risiko untuk penyebaran COVID yang lebih buruk lagi ya enggak gitu. Nyatanya kan memangkas liburan dan cuti panjang akhir tahun kan dilakukan oleh pemerintah salah satunya sebagai respon terhadap peningkatan kasus positif dan aktif case gitu kan. Nah itu bukti bahwa pemerintah melakukan evaluasi termasuk kebijakan-kebijakan jangka pendek dan mengoreksi jika memang dianggap kurang tepat. Jadi kalau dibilang pemerintah ngegas terus ya enggak gitu ya. Nah kemudian juga kalau secara umum ya memang kebijakan pemerintah ya tetap constraint-nya adalah memang penanggulangan COVID dan itu yang utama karena perekonomian tidak akan bisa pulih seperti sedia kala kalau COVID nggak bisa dikendalikan. Tetapi kalau kita berharap bahwa situasinya seperti sebelum COVID, saya kira ya tidak realistis ya. Yang kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana supaya dampak negatifnya tidak terlalu besar. Bahwa kita terkena dampak, iya, tapi supaya tidak terlalu besar gitu ya. Saya kira itu Mbak. Makin banyak itu Pak tadi yang kemudian mengeluhkan banyak saudaranya yang kemudian di PHK, daya beli semakin turun. Nah ini juga jadi masukan juga ke pemerintah, hasil evaluasinya sampai sejauh ini seperti apa Pak? Hasil evaluasi ya sekarang kita relatif ya. Kalau dibandingkan kondisi sebelum COVID ya kita jelas memburuk ya. Jelas itu kan terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kalau saya bilang sih kita lumayan. Ya. Bu Asi tentu juga banyak menerima keluhan ya, seperti yang tadi disampaikan. Nah, ketika kemudian melakukan RDP dengan pemerintah, nah catatan-catatan apa sih sebenarnya yang kemudian disampaikan dan diharapkan ini bisa segera direalisasikan? Kita selalu mendorong ya agar karena kita mitranya di Komisi 9 kan ada dua kementerian yang sangat terkait dengan pandemi ini, satu Kementerian Kesehatan dan Kemnaker ya Mbak Brigita. Jadi kita selalu mendorong kepada Kemenkes, ini tuh bencananya ini bencana kesehatan. Jadi memang Kemenkes ini harus mengambil peran sangat besar dan lebih dominan di dalam mungkin kalau bisa bahkan jadi leading sector ini selalu kita dorong. Harusnya leading sector di dalam penanganan pandemi ini adalah Kemenkes sehingga semua sudut pandang kebijakan yang dikeluarkan dari sektor yang lainnya itu selalu berbingkai dengan kesehatan. Ini kan harus menjadi core ya kebijakan kesehatan ini karena kita berhadapan dengan virus yang tidak terlihat dan ini harus melibatkan sejumlah pakar kesehatan di dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan pandemi. Kita sangat terdampak itu juga dalam hal ketenagakerjaan. Tadi saya mendengarkan curhatan gitu ya Mbak Brigita tadi potongan-potongan. Memang kita pasti peningkatan kasus ini akan menyebabkan rupiah semakin
terdepresiasi gitu. Dan kita khawatir IHSG nanti juga akan semakin turun. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Karenanya kalau memang kita sudah selama 40 berapa bulan terakhir ini kita yang terdampak UMKM itu UMKM yang sudah sudah menurun itu sudah di atas 40%. Karenanya kita mendorong ke depan gitu ya. Ada program yang ada kebijakan yang lebih eksponensial gitu ya, yang memang bisa meningkatkan 3T, karena 3T ini akan lebih mempercepat untuk mengetahui tracing, testing, dan juga treatment. Kemudian juga ini ada program pemulihan dalam bentuk hibah mungkin ya antara pusat dan daerah perlu dialakan dalam bentuk kegiatan padat karya, karena banyak tenaga kerja yang sekarang ini sudah sangat jobless gitu ya, dan kemudian juga akhirnya terdampak terhadap ekonomi keluarga sehingga keluarga juga semakin rentan. Ini sangat mengkhawatirkan. Begitu juga dengan bansos ya, juga ini lebih banyak melibatkan UMKM sehingga UMKM ini bisa bergeliat lagi tumbuh. Dan yang paling utama adalah kebijakan penanganan kesehatan ini. Kalau kan kita sudah punya undang-undang karantina. Nah, undang-undang karantina ini bisa dijadikan rujukan sebenarnya di situ. Kita bisa melihat proporsional anggaran saja 150 triliun dianggarkan itu adalah untuk pemulihan dan restrukturisasi kredit UMKM. Tetapi bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi juga masih belum. 75 triliun untuk bidang kesehatan, ya itu di beberapa tempat gitu. Artinya ini harus ada kebijakan yang terpadu, yang benar-benar fokus terlebih dahulu, dan first thing first-nya adalah penanganan pandemi kesehatan. Jadi tetap frame kesehatan menjadi utama dalam hal ini, karena ini yang sedang kita hadapi adalah bencana kesehatan. Gitu, Mbak. Kita sepakat bahwa kesehatan ini harus ditangani terlebih dahulu, tetapi apakah ada catatan-catatan dari narasumber saya yang ada di studio berkaitan mengenai strategi yang sudah dilakukan? Sesaat lagi tetap di Indonesia Business Forum. Ini para pakar ahli kebijakan tentunya sudah punya catatan tersendiri. Mas Derajat, silakan duluan deh. Kalau saya melihat dari sisi pemerintahan nih ya, Presiden itu tampaknya terkena PHP, sehingga akhirnya beliau membuat pernyataan-pernyataan yang akhirnya ya meleset gitu loh. Ya, contoh yang pertama, Presiden pernah mengatakan nanti COVID ini puncaknya Agustus September. Faktanya kan enggak, terus aja naik terus kan? Iya, nggak selesai-selesai malah. Kita jangan hanya melihat kasus per harinya, kita juga harus melihat kumulatifnya. Tadi Mas Edi mengatakan jumlah kasus tergantung pada tes. Faktanya di Indonesia ini tesnya tergolong paling rendah per 100.000 penduduk di dunia gitu. Indonesia tergolong rendah. Jadi kalau tesnya banyak, saya rasa kasusnya mungkin kita sudah jauh lebih tinggi lagi. Jadi itu contoh pertama Presiden terkena PHP soal kasus akan mencapai puncak Agustus September, setelah itu beres. PHP termasuk kedua, jangan-jangan Bang Sarman tadi juga kena PHP, harusnya Desember sudah bisa ada hal-hal baik. PHP kedua Presiden diberitahu kalau misalkan anggaran PEN itu serapannya bagus, nanti ekonomi akan selamat segala macam. Faktanya anggaran PEN nggak bisa nolong, itu bukti sekarang udah. Dan kita jangan lupa peranan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan itu hanya 8-9%. Ya, peranan terbesar itu selalu konsumsi. Nah, jadi belanja pemerintah mau kita genjot berapapun juga, kalau dia tidak ngefek bahasanya ya, tidak ngefek ke konsumsi, ya jadinya harusnya gimana dong? Mending BLT itu diterusin atau gimana? Belanja pemerintah harus dirubah. Jangan belanja pemerintah yang seperti sekarang, alokasinya akhirnya tidak pas untuk menolong sumber pertumbuhan. Jadi ibaratnya angsa emasnya itu kita biarkan terkena COVID, kita nyari angsa baru. Ini enggak. Jadi Presiden terkena PHP, kan sampai Presiden marah-marah di rapat. Kalau anggaran nggak terserap gimana dan bla 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 ya. Faktanya kan nggak terbukti. Ya, Mas Edi dan juga Pak Mul pasti tahulah siapa yang memberi masukan ke Presiden soal itu. Saya nggak usah sebutkan ya. Kemudian contoh ketiga, Presiden terkena PHP vaksin November. Orang yang bilang vaksin November itu nggak paham bagaimana kita memproduksi vaksin. Ini saja udah ngebut nggak karu-karuan. Orang tes tahap ketiganya belum, clinical test tahap ketiga belum kok. Jadi dan kalaupun sudah nanti dapat approval, itu masih perlu beberapa bulan lagi untuk mass production, produksi massal. Berapa bulan lagi baru akan bisa nyampe ke negara-negara yang seperti kita, karena mereka pasti akan memprioritaskan, memprioritaskan negara mereka kan.
kalaupun kita beli, kita harus berani beli mahal. Nah, saya dengar untuk vaksin yang produksi AstraZeneca kita ada masalah ya. Kita harusnya jangan hanya mengandalkan utangnya Sinovac. makin banyak nanti, Mas. Justru duit pen itu harusnya lebih banyak dialokasikan buat seperti vaksin, buat seperti kesehatan. Supaya apa? Supaya kita bisa cepat, rakyat bisa bergerak lagi, orang bisa merasa nyaman lagi gitu. Jadi sudah terlambat, tapi masih ada peluang kalau misalkan pemerintah mau berbalik arah. Jangan sampai lumpuh total gitu ya. Dan tolong dengarkan pendapat second opinion lah. Jangan hanya dengarkan PHP dari beberapa orang di sekitar presiden. Kita coba tanya Pak Trubus juga banyak PHP ternyata kalau Pak Trubus lihat. Iya, kalau soal PHP itu memang berkali-kali gitu kan, berkali-kali. Artinya di situ memang banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan itu dalam implementasinya jadi berbeda. Karena apa? Karena yang jelas kebanyakan kebijakan yang dikeluarkan itu minim partisipasi publik. Jadi PSM, peran serta masyarakat itu minim. Itu yang menyebabkan munculnya banyak penolakan. Termasuk nanti yang disambung itu soal vaksin. Vaksin ini penolakannya tinggi sekali. Meskipun sudah dikatakan begitu. Karena masalahnya itu komunikasi kita itu lemah. Komunikasi publiknya itu lemah sekali menjelaskan yang namanya komunikasi, informasi, edukasi itu nggak jalan gitu. Jadi itu, nah sekarang lebih parah lagi yang kedua adalah pemerintah menyerahkan kepada daerah, pemerintah pusat itu. Sekarang daerah yang harus kelimpungan berhadapan dengan, sementara daerah itu dihadapkan oleh anggaran yang terbatas, sumber dayanya juga terbatas, infrastruktur terbatas, apalagi terkait dengan tenaga kesehatan dan macam-macamnya serba terbatas. Sekarang daerah itu kan ada macam-macam, ada yang daerah yang punya kapasitas besar, ya kan? Tapi kan ada daerah yang kategori hijau, royo-royo, ada yang kategorinya kuning, ada yang kategorinya merah sekali ya. Nah ini bagaimana kalau pemerintah semuanya menyerahkan kepada daerah? Daerah harus berdamai sendiri, menghidupkan UMKM, harus menolong jaring pengaman sosialnya harus jalan, sementara masyarakat supaya tidak berontak kan. Masyarakat kan posisinya sekarang begitu ini mutah sekali terjadi letupan-letupan. Kenapa letupan? Karena gesekan sedikit langsung meledak. Situasinya jadi ini karena apa? Masyarakat satu tadi dijelaskan itu kan ada yang di PHK. Itu kan otomatis mengalami frustasi tidak makan, ya kan? Itu emosi menyebabkan. Jadi galau, kacau, error, frustasi ini kan sesuatu yang melingkupi di masyarakat kita dalam situasi di mana publik dihadapkan oleh persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. Sementara satu sisi kita tadi jelaskan bahwa dualisme kita selalu puncaknya pada pemerintah selalu membuat kebijakan yang sifatnya top down. Harusnya kebijakan dibalik nih menjadi bottom up. Jadi sekarang bottom up, dengarkanlah apa maunya masyarakat. Maunya masyarakat itu seperti apa. Jadi dengan itu nanti kita bisa rumuskan ke depannya next seperti masa 9 bulan kita begini aja. Kebijakannya muncul lagi nanti. Yang anehnya itu setiap hari senangnya itu PSBB diperpanjang. PSBB diperpanjang, tapi nggak pernah ada evaluasi. Monitoring evaluasinya seperti apa? Nggak ada. Jadi masyarakat nggak pernah tahu harus bagaimana jangka pendek seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Nggak ada. Kalau secara teori ditanyakan iya jawabannya sudah seperti tapi mana publik melihat itu semua ada. Jadi akhirnya munculnya jadi ini public distrustnya tinggi gitu. Itu persoalannya, Mbak. Nanti kita coba tanya deh apalagi yang dibutuhkan oleh pengusaha termasuk juga catatan dari DPR. Nah, dari pemerintah sendiri seperti apa menanggapinya? Tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Kita masih sisa 3 menit, kita bagi 3 pengusaha, jadi butuhnya apa aja singkat saja Bang Sarman. Ya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan pemerintah ya menangani COVID ini, ya karena kita tahu juga tidak ada di negara dunia ini juga yang punya pengalaman menghadapi COVID ini ya. Tapi kami merasa bahwa pemerintah sudah mengambil berbagai langkah-langkah taktis dan strategis. Walaupun di satu sisi berbagai keputusan itu kadang-kadang berat. Di satu sisi adalah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, di satu sisi lain adalah menyelamatkan ekonomi gitu kan. Tapi kami melihat bahwa berbagai program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup bagus. Itu dinyatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita walaupun di minus itu sudah bisa ditekan menjadi 2,49%. Jadi artinya kan bagus kebijakannya. Nah, memang kita lihat kami masih punya harapan besar sebenarnya, Brigita, yaitu adalah vaksin ini. Nah, kami sangat berharap supaya seluruh masyarakat Indonesia, pengusaha mendukung program vaksin ini yang katanya ya mudah-mudahan bukan PHP Pak ya 20 Desember ini sudah barangnya sudah ada, ya kan? Dan bulan Januari itu sudah dilakukan. Kami terus terang aja, kami dari pengusaha masih memiliki optimis itu. Kami masih memiliki suatu rasa optimis dengan vaksin ini. Iya, karena apa? Karena kalau kita dengan
mengandalkan disiplin masyarakat. Ini sampai Oke. kapan gitu loh. Oke. Nah, jadi kami terus terang aja bahwa vaksin ini adalah merupakan obat ampuh yang harus kita Iya. dukung untuk mampu menekan daripada pertumbuhan ekonomi kita. Untuk memperbaiki ya. Betul, itu Oke. menjadi harapan kami di dunia usaha beri kita. Mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia. Bu Asih ini berarti juga terus mendorong ya Bu supaya vaksin ini cepat, singkat saja Bu Asih. Betul. Ya, vaksin masih harus lewat uji klinis ya, karena ini sangat mempengaruhi keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Mbak Brigita, saya ingin menutup ya, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya kira ini harus menjadi satu kalimat yang menjadi naungan untuk seluruh kebijakan yang ataupun program yang akan dikeluarkan mulai Desember ini nanti. Tingkatkan 3T supaya tren kurva kita terus naik dengan kemampuan PCR yang saat ini masih di bawah WHO, ini harus kita Oke. tingkatkan. Begitu juga dengan penanganan pandemi COVID, tetap kesehatan menjadi prioritas. Makanya kesehatan pulih, ekonomi bangkit ini harus menjadi satu kalimat yang benar-benar menaungi seluruh kebijakan. Dan jangan ada lagi kebijakan yang saling overlap, jalan sendiri-sendiri. Ya, contohnya ini kita juga harus mengantisipasi kebijakan sekolah dibuka. Ini saya sangat prihatin sekali jujur ya. Kita tidak bisa memprediksi lah, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan apa yang saya pikirkan tidak terjadi. Tapi ini harus betul-betul diantisipasi kalau betul-betul sekolah akan dibuka. Harus diantisipasi semaksimal mungkin. Karenanya tetap kesehatan menjadi langkah utama dan kesehatan menjadi leading sektor dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Ya, Pak Edi silakan. Terakhir. Ya, bahwa vaksin itu menjadi game changer ya, istilahnya itu semua pihak tahu ya, setuju ya. Nah, cuman masalahnya kan vaksin itu kan nggak kemudian bulan apa, tanggal berapa diberikan terus direng langsung COVID-nya berhenti kan enggak. Nah, jadi sampai COVID itu berhenti dalam arti terkendali oleh dan vaksinnya itu efektif, kita melakukan yang bisa kita lakukan. Yang dilakukan pemerintah kan itu kan, institusi kesehatan, menahan turun daya beli, kemudian dukungan untuk pelaku usaha dan sebagainya. Ini perlu kerjasama semua pihak. Pemerintah harus kerja lebih keras, setuju, kerjasama dari masyarakat untuk menegakkan disiplin, dari teman-teman pengusaha juga kita semua untuk menegakkan protokol, karena itu yang menjadi kunci dari kebijakan efektivitas kebijakan penanggulangan COVID. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Edi, Bu Asih, Mas Derajat, Pak Trubus dan juga Bang Sarman. Mudah-mudahan ini ada hawa segar dan secercah cahaya supaya tidak terus bertambah kasusnya dan tentunya ekonomi menjadi lebih baik. Saya Brigita Manuhara pamit, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Bapak-bapak, kita pakai masker lagi.